Hey yo para pendengar semuanya, balik lagi bersama Novel Audio dan kita akan melanjutkan cerita Tubuh Suci Kuno part 29. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita berlanjut. Nak, siapa kau? Tanya pria bertopeng itu. Chun Sengjian melihat pria bertopeng di depannya dengan mata yang serius. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Itu salah. Seharusnya aku yang menanyakan pertanyaan itu padamu. Kau, pria yang menyembunyikan kepalamu dan memperlihatkan ekormu. Siapa kau?" Pria bertopeng itu menjadi kesal setelah mendengar perkataan Chun Sengjian. Sangat sombong, seorang bocah nakal yang hanya berada di alam kesatuan. Beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Rasakan ini. Pria bertopeng itu marah dan langsung menyerang Chun Sengjian. Kecepatannya sangat cepat. Hal itu membuat Chun Sengjian menjadi sangat serius. Bang! Chun Sengjian segera menghunuskan pedangnya dan menangkis serangan pria bertopeng itu. Chun Sengjian sedikit memuntahkan darah dari mulutnya. Tapi kemudian dia tertawa. Chun Sengjian telah menyadari sesuatu. Di sisi lain, pria bertopeng itu sangat terkejut. Pria bertopeng itu telah menggunakan setengah kekuatannya, tapi Chun Sengjian masih saja bisa menahan serangannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah bocah ini memiliki semacam harta karun? Pikir pria bertopeng itu. Saat itulah dia mendengar Chun Sengjian berbicara. Seranganmu itu tadi, jika tidak salah itu disebut teknik jari Haoyang. Apakah kau berasal dari dinasti Dewa Panwu? Tanya Chun Sengjian. Pria bertopeng itu tidak mengakui ataupun menyangkal hal itu. Dia malah balik bertanya lagi. "Nak, siapa kau sebenarnya?" Chun Sengjian hanya tersenyum sinis. "Haha, kau bahkan tidak tahu siapa lawanmu, tapi kau masih berani mengambil tindakan dengan santai. Tahukah kau bahwa kerajaan Phoenix telah berada di bawah komando putra dewa keluarga Junku? Apakah dinasti Dewa Panwumu ingin berperang dengan keluarga Junku?" Tanya Chun Sengjian dengan percaya diri. Mendengar itu, si pria bertopeng menjadi sangat terkejut. Ini gawat, jika identitasku terbongkar, maka rencana Tuan Muda pasti akan kacau. Aku tidak bisa membiarkan anak ini pergi. Setelah berpikir seperti itu, pria bertopeng langsung mengerahkan segenap kekuatannya. Dia melesat ke belakang Chun Sengjian dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah berteleportasi. Lalu, pria bertopeng itu menghunuskan telapak tangannya dan menusuk tepat di jantung Chun Sengjian. Chun Sengjian tidak sempat bereaksi dan terkena serangan itu. Dia memuntahkan seteguk darah dan kemudian jatuh ke tanah. Melihat Chun Sengjian jatuh, pria bertopeng itu bergumam. Bagus, sekarang tidak ada seorang pun yang mengetahui identitasku. Namun belum sempat pria bertopeng itu menghela napas lega. Dia mendengar Chun Sengjian yang seharusnya sudah mati, malah berbicara. Apakah kau pikir kau bisa membunuhku?" Setelah mengatakan itu, tubuh Chun Sengjian berubah menjadi asap dan menghilang sedikit demi sedikit ke udara. Teknik cloning, ini gawat. Kita dalam masalah besar. Aku harus cepat memberitahu Tuan Markis. Pria bertopeng itu panik dan kemudian dengan cepat pergi meninggalkan tempat ini. Setelah pria bertopeng itu pergi, tubuh asli Chun Sengjian muncul di tempat ini.
Chun Shengqian telah melihat semuanya melalui ingatan kloningannya. Chun Shengqian telah membuat total 7 klon untuk berlarian ke kota kekaisaran ini. Hanya tempat inilah yang memiliki penghalang yang aneh. Saat kloningan Chun Shengqian menerobos masuk ke penghalang sebelumnya, dia merasakan ada 2 aura yang sangat kuat. Aura itu memancar ke langit dengan kuat, seolah-olah memberikan semacam sinyal padanya. Setelah berpikir sejenak, Chun Shengqian memutuskan untuk masuk lebih dalam dan mencari tahu apa yang terjadi. Cerita lalu berpindah ke medan perang di kerajaan Phoenix. Raja kerajaan naga mengulurkan tangannya dan mengepalkannya dengan kuat. Seolah merasakan sesuatu, Bayu R segera melihat ke atas. Bayu R tidak sempat bereaksi dan segera tekanan yang sangat kuat menimpanya. Bayu R tidak bisa bergerak. Dia terbawa ke langit oleh kekuatan dari Raja Kerajaan Naga. Tapi Bayu R tidak menyerah begitu saja. Bayu R menggertakkan giginya dan mengerahkan api Divine Phoenix miliknya untuk melepaskan diri dari tekanan Raja Kerajaan Naga. Dasar wanita keras kepala, jika Tuan Muda tidak bersikeras untuk menjadikanmu selirnya, aku pasti sudah lama membunuhmu, kata Raja Kerajaan Naga. Para prajurit Kerajaan Phoenix yang mendengar putri mereka dihina menjadi sangat marah. Sungguh lancang, beraninya kau mempermalukan yang mulia, teriak para prajurit itu. Kemudian mereka langsung menyerang Raja Kerajaan Naga. Raja Kerajaan Naga hanya menatap dengan mata dingin. Lalu, slas, Raja Kerajaan Naga menepas semua prajurit itu menjadi berkeping-keping menggunakan ki miliknya. Selanjutnya, Raja Kerajaan Naga menatap Bayu R dan dia berkata, "Bagaimana? Apakah kau akan membangkitkan mereka lagi?" Bayu R hanya terdiam. Bayu R berpikir dengan cepat untuk keluar dari situasi ini. Saat Bayu R sedang berpikir itulah, tiba-tiba sebuah aura yang sangat kuat memancar dari arah istana kerajaan Phoenix. Hal itu mengejutkan Raja Kerajaan Naga dan Bayu R. Mereka berdua langsung melihat ke arah aura itu pada saat yang bersamaan. Sementara itu di dalam kota kekaisaran kerajaan Phoenix, di atas istana kerajaan, sebuah aura merah berkumpul di sana. Aura itu berubah menjadi api dan berevolusi menjadi sebuah burung phoenix yang sangat besar. Burung phoenix itu memancarkan api yang sangat terang. Cahayanya menyinari seluruh kota kekaisaran. Tak lama kemudian, burung phoenix itu berubah menjadi sesosok pria berambut merah. Itu adalah Raja Kerajaan Phoenix. "Siapa yang begitu berani menyerang kerajaan Phoenix milikku?" kata Raja Kerajaan Phoenix sambil memancarkan aura yang menindas dari tubuhnya. Dan part kali ini pun berakhir di sini. Sebelum kita tutup videonya, ada sedikit tambahan informasi dari komiknya. Jadi Chun Shengqian itu memiliki sebuah harta yang disebut pohon inkarnasi. Entah dari mana Chun Shengqian mendapatkan senjata ajaib ini. Chun Shengqian bisa membuat total 7 klon menggunakan senjata ajaib ini. Dan masing-masing klon akan memiliki kekuatan yang hampir sama dengan tubuh utamanya. Jadi kloningan Chun Shengqian yang melawan pria bertopeng sebelumnya itu dibuat menggunakan pohon inkarnasi ini. Oke, itu aja tambahan informasinya. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video ini. Jika nggak suka, tekan aja yang gambarnya jempol ke atas. Dan akhir kata, bye.